Halo Taurus, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Terima kasih buat yang selalu hadir, salam kenal yang baru hadir. Semoga kalian suka dengan channelku ini. Kali ini kita mau reading tentang cerita singkat tentang asmara kamu ya. Apakah ini cerita cintamu? Judulnya, apakah ini cerita cintamu? Kalau memang energi ini bukan energi kalian, tinggalkan saja ya. Karena aku spontanitas seperti ingin membaca ini dan aku buka kartu buat kalian dan seperti ini yang kebaca. Jadi kayaknya ini nggak bisa resonate buat semuanya ya. Kalau memang nggak cocok, tinggalkan saja ya teman-teman ya. Dan ini seperti biasa sifatnya adalah fun reading, prediksi, dan general reading. Tetapi ini juga timeless. Jadi kalau seandainya kapanpun kalian menemukan readingan ini, bisa jadi readingan ini untuk kalian. Oke, ini sudah aku shuffle untuk Taurus. Sekarang kita mau lihat ya situasi percintaan kamu atau hubungan kamu saat ini seperti apa ya. Di sini kamu punya Three of Swords. Three of Swords di sini Taurus kayak seseorang kayak ada yang sedang menyakiti kamu, seperti sedang meratapi kesedihan, kesakitan kamu, rasa terluka kamu, rasa kecewa kamu ya. Kayaknya itu apa ya? Aku melihatnya kesedihan atas suatu rasa kehilangan itu kayak masih berkecamuk gitu dalam pikiran dan hati kamu ya. Dan itu sih wajar ya. Karena kan kamu sudah memberikan yang terbaik. Kamu tulus mencintai seseorang, banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya. Dan kamu tidak menyangka bahwa tiba-tiba dia tega melakukan hal tersebut padamu ya. Kamu menjadi seseorang yang jadi kayak di sini tuh kamu kayak jadi gak percaya lagi, jadi kayak kurang percaya lagi pada cinta. Karena kamu ketika mencintai seseorang tapi kemudian kamu disakiti ya, di sini kamu seperti tersakiti sangat dalam ya, jadi kamu takut tersakiti lagi gitu. Sepertinya sih dia entah dia mengkhianati kamu ataukah dia menyakiti hatimu begitu dalam ya, dengan kata-kata, perbuatan. Tapi aku melihatnya bisa jadi kayaknya sih ada pengkhianatan mungkin ya. Kita lihat coba kartu selanjutnya. Di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands di sini seseorang sedang berusaha untuk mendatangi kamu. Seseorang berusaha untuk mendekati kamu, untuk mengambil hati kamu. Ya, dia sangat tertarik dengan dirimu dan dia merasa kayak apa ya? Kayak simpati gitu, simpati kepada kamu. Dia melihat kamu itu kayak kenapa ya dia wajahnya kayak muram, sedih, seperti memendam suatu duka kayak begitu. Jadi kamu tuh kayak walaupun tersenyum tapi senyum kamu itu mungkin ibaratnya tuh kayak apa ya? Ibaratnya kayak tawar gitu, kayak nadanya tuh ibaratnya sumbang gitu. Jadi mungkin dia merasa kayak apakah orang ini habis tersakiti ya, kayak begitu ya. Jadi dia merasa kayak berharap akan ada harapan baik, akan ada harapan baru, kayak kalau seandainya dia bisa mendekati kamu, bisa menyembuhkan luka-luka kamu gitu ya. Aku lihat sih dia di sini cukup bersemangat mendekati kamu ya, dan dia merasa kayak dia tertarik, kayak ada magnet gitu, dia kayak pengen deket gitu sama kamu. Dia merasa seperti ada chemistry yang kuat dengan kamu. Jadi Taurus, kamu cobalah tersenyum. Tersenyum itu dalam hati, tersenyum dengan hati kamu ya, membuka hati, mencoba untuk move on gitu ya. Bisa jadi cinta ini akan berkembang, bisa jadi cinta ini akan mengobati luka hatimu gitu ya. Bisa jadi seseorang ini tidak seperti orang yang pernah melukai kamu gitu ya. Pendekatan itu kan tidak harus langsung berkomitmen ya. Mungkin kalian bisa berteman dulu, bersahabat dulu gitu ya, jalani dulu sebagai teman seperti itu. Jadi kalian bisa tahu niat, karakter dia seperti apa kepada kamu gitu ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada Eight of Coin, Eight of Pentacles ya. Di sini kamu sepertinya mulai berusaha sih, sedikit demi sedikit kamu mencoba untuk
membuka hati kamu gitu ya, walaupun kamu masih sepertinya sih kayak masih fokus pada diri sendiri gitu ya, tapi kamu mulai mencoba untuk berpikir, mencoba untuk seandainya aku punya pasangan lagi, seandainya aku berkomitmen lagi, apakah akan gagal, apakah akan berhasil gitu. Paling nggak kamu sudah mulai mempunyai pemikiran itu. Kamu sudah mulai sedikit demi sedikit tuh membuang orang lama gitu dari pikiran kamu, mencoba untuk kalau aku punya pasangan gimana ya, kalau aku membuka diri gimana ya, seperti itu ya. Walaupun wajah kamu masih serius gitu ya. Di sini kamu masih bisa mempertimbangkannya jika kamu mau berusaha dan mau bertekad gitu ya. Karena ini tuh adalah Age of Pentacle gitu. Ya, usaha kamu tidak akan sia-sia. Walaupun mungkin kamu masih sedikit fokus dengan hal lama gitu ya, masih belum bisa melupakan gitu ya. Tapi apa yang kamu upayakan itu bisa membuahkan hasil lebih baik lagi gitu. Jadi kamu itu jadi mungkin bisa lebih ceria lagi, kamu bisa mungkin menjadi diri kamu lagi, kamu tidak terlalu menutup diri kamu mulai membuka pergaulan kamu seperti gitu itu ya. Dan bisa jadi juga kamu akan mulai muncul gitu keinginan untuk mencoba memiliki hubungan gitu ya, akan apa ya, yang mungkin kamu berharap mungkin orang itu bisa mengobati luka-luka kamu, bisa melupakan orang lama, luka-lukamu terobati gitu ya. Jadi walaupun perlahan aku melihat di sini kamu mulai membuka diri gitu ya, perlahan tapi pasti sih. Ya, jadi kalian berharap hubungan kalian ini akan berhasil, akan terwujud. Karena kalian kayak merasa sebenarnya kamu ini juga merasakan bahwa seseorang ini tuh mulai mendekati kamu gitu ya. Mulai memberikan perhatian-perhatian, tetapi fokus kamu itu masih setengah move on-nya gitu. Fokus kamu tuh masih ke sana terus, ke past life, ke yang masa lalu seperti itu ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada Edge of Swords ya. Jadi karena ini masih hubungan PDKT-PDKT-an ya. Hubungan kamu ini masih PDKT-PDKT gitu, belum yang berkomitmen seperti itu gitu ya. Aku lihat sih di sini kamu mulai kayak penasaran ya. Kamu pengen tahu orang ini tuh sebenarnya kayak gimana, dan kamu juga kayak pengen melepaskan pikiran-pikiran kamu dari orang lama. Kamu merasa bahwa nih harus dibuang nih pikiran tentang dia nih, nggak bisa nih gue lama-lama kayak begini, kayak terperangkap, kayak terjebak sama orang lama gitu. Jadi kamu tuh kayak mulai menyadari seperti itu ya, kayak mulai menyadari bahwa kamu tuh harus mulai membuka diri nih, kamu harus keluar nih dari keterpurukan kamu kayak begitu ya. Dari cuman nih kamu kayak masih aja berpikir gitu, jangan sampai nih orang yang deketin aku tuh sama nggak ya sama orang lama gitu, jangan sampai kamu terjebak lagi dalam cinta yang salah seperti itu ya. Kamu juga mulai memikirkan bagaimana ya hubungan nanti berjalan ya, bagus nggak ya, bener nggak ya, dia baik nggak ya gitu, apakah nanti dia akan posesif nggak ya, akan ngekang kamu nggak ya, akan ngontrol kamu nggak ya, akan ngatur-ngatur kamu nggak ya, akan mengkhianati kamu nggak ya, kayak gitu aja ya. Jadi kamu terjebak dalam pikiran kamu, tetapi kamu pengen keluar ya, kamu pengen keluar dari kemelekatan kamu atas masa lalu kamu, pengalaman masa lalu kamu itu, kamu pengen keluar gitu, pengen keluar dari rasa tersakiti kamu, rasa luka kamu karena orang lama gitu. Oke, sekarang kita mau lihat ya situasi perasaannya si Taurus kayak apa nih. Di sini ada kamera. Kamera di sini aku lihat kamu itu perasaannya memang masih aja gitu ya. Sesekali muncul cerita cinta lama kamu datang pergi gitu si orang lama ini ya, menghantui pikiran kamu gitu ya. Tapi kamu di sini mencoba recovery sih, mencoba untuk bangkit gitu. Mencoba untuk mulai menepis gitu, mulai sedikit enggak, aku enggak boleh mikirin dia kayak gitu ya. Jadi kamu mulai perlahan-lahan dan itu kamu jadikan pelajaran yang berharga gitu ya, supaya itu tidak terjadi lagi dalam hubungan cinta kamu ke depan gitu. Oke, kemudian di sini ada apa? Di sini ada heartbroken, patah hati. Jadi kamu nih
masih saja belum bisa, sulit banget untuk move on gitu. Kamu masih saja gini, aku melihatnya, kamu ini sepertinya terlalu mencintai orang lama, karena memang Taurus ini kalau udah cinta kan mentok ya. Jadi kemudian ketika ada seseorang yang mendekati kamu ini, kamu masih membandingkan terus segala kebaikannya orang lama, dan kamu juga membandingkan terus dengan kesalahannya orang lama. Jadi kamu takut si orang baru ini tidak sebaik orang lama, dan kamu juga takut orang baru ini akan memperlakukan kamu, menyakiti kamu seperti orang lama gitu. Gitu ya. Jadi hati kamu terdalam tuh masih sakit, masih nyeri, masih bingung, masih patah hati, hilang timbul gitu. Jadi rasa kehilangan kamu di sini memang masih cukup, jadi masih cukup kuat. Bayang-bayang kebaikannya dia itu juga sulit kamu hapus gitu, sehingga kamu patah hatinya itu dalam gitu. Jadi di sini aku lihat kamu tuh lebih fokus pada sakitmu gitu, daripada fokus kepada orang baru gitu. Jadi kamu mau melangkah itu kayak masih berat gitu, walaupun kamu tahu nih orang udah PDKT nih ke kamu gitu. Ya karena kamu hatinya memang masih ragu menjalin hubungan baru gitu. Di sini ada girl talk. Ya, girl talk di sini memang kamu bener-bener kayak masih belum sih ya, kayak belum pengen membuka hati sepenuhnya gitu. Aku melihatnya ya, jauh di lubuk hati kamu terdalam tuh kamu sebenarnya masih ingin sendiri. Kamu belum ingin memulai hubungan baru ya, ada trauma. Kamu ingin menikmati hidup kamu tuh kayak sebagai lajang, bersenang-senang saja gitu dengan teman-teman kamu. Bebas kemanapun kamu ingin pergi, nggak ada yang ngekang, nggak ada yang ngurus-ngurus, nggak ada yang ngecek-ngecek gitu. Gitu ya, karena itu kayak kamu nggak mau terperangkap di masa lalu kamu gitu. Sekarang kita lihat seseorang yang mungkin sedang mendekati kamu itu perasaannya seperti apa. Di sini ada wedding. Di wedding ini aku melihatnya dia serius ya. Dia mendekati kamu serius. Seperti tadi aku bilang di atas, dia mendekati kamu tuh kayak ada magnet. Dia merasa kayak ada chemistry sama kamu. Tetapi hati kamu itu kayak belum terbuka sepenuhnya gitu. Karena kamu masih trauma, masih ragu, nih orang baik apa enggak, nih orang kalau baik-baiknya lebih baik enggak, atau paling enggak sebaik dia enggak dulu gitu. Jadi kamu pun masih dibayang-bayangi kebaikan orang lama, kamu dibayang-bayangi terus kejelekan orang lama gitu. Ya akhirnya gitu, kamu nggak bisa membuka hati sepenuhnya, padahal orang ini pengen serius, dia merasa kayak udah ada tarikan energi yang kuat sama kamu, ada tarikan cinta yang kuat sama kamu, dia sangat tertarik sama kamu gitu, dia sangat menyukai kamu gitu, tapi kamu masih sulit melupakan yang lama gitu. Ya, kemudian ada apa lagi di hatinya dia? Di sini ada heart to heart conversation. Heart to heart conversation, dia ingin bisa ngobrol, pengen bisa curhat, menyampaikan isi hatinya dari hati ke hati dengan kamu gitu ya. Dia pengen menyelami perasaan kamu yang sebenarnya ada apa sih kamu itu gitu. Karena kok kadang-kadang kayak kamu mau diajak bareng pergi apa makan, tapi nanti kadang-kadang menutup diri, nggak mau di WA pun nggak bales, di chat nggak bales, seperti itu ya. Jadi dia bingung juga gitu, dia pengen ngobrol sebenarnya gimana yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk kamu itu seharusnya gimana gitu. Dia ingin kamu tuh terbuka, dia ingin kamu tuh jujur, dia ingin kamu menceritakan yang sebenarnya tentang diri kamu gitu. Di sini ada stay optimistic, dia tetap optimis ya, dia optimis mengejar kamu, mendekati kamu, percaya bahwa hubungan ini akan berhasil ya, karena dia merasa kamu itu adalah punya ikatan yang kuat sama dia gitu. Dia merasa kamu itu kayak sudah ada chemistry, dia merasa kayak dia nggak bisa berpaling dari kamu gitu. Ya, walau kamu masih tarik ulur menjalani hubungan ini, tapi dia tetap optimis bisa merebut hati kamu. Dia yakin bisa menjalin hubungan cinta dengan kamu. Dia yakin bisa membuka hati kamu gitu. Dia yakin bahwa dia akan diterima sepenuhnya oleh kamu gitu. Ya. Kemudian di sini kita mau lihat ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan, atau mungkin di sini ada pesan, saran untuk kamu gitu ya.
Di sini ada it's time to stop procrastinating. Ya, di sini aku membacanya seperti ya, sudah saatnya kamu itu berhenti menunda-nunda ya. Saatnya kamu membuat keputusan yang jelas ya dengan menyelesaikannya dengan baik. Jadi supaya juga hubungan ini antara iya dan tidak, hubungan ini seperti jadi menggantung ya. Kamu harus menyelesaikannya dengan baik ya. Percayalah kamu bisa melakukannya gitu ya. Kadang-kadang di sini kalau misalnya kamu tuh melakukan penundaan gitu ya. Penundaan itu seringkali muncul karena kamu ya itu tadi, karena kamu punya rasa takut gitu. Bahwa kamu tidak mampu bertindak, nggak berani gitu memutuskan sesuatu ya karena kamu ragu ya. Kamu masih apa ya, kamu akan merasa lega atau bangga pada diri kamu gitu ya jika kamu tuh kayak sudah bisa mengatasi diri kamu sendiri, masalah-masalah kamu yang terbelenggu dengan masa lalu, itu baru kamu akan merasa lega gitu ya. Baik kamu mau berkomitmen atau kamu pun mau jomblo ya, kamu harus pastikan berikan jawaban pada orang ini gitu ya, supaya hubungan ini jelas. Coba kamu tanyakan pada hati kamu ya, coba kamu berdoa, meditasi, tanyakan pada hati kamu apa yang sebaiknya kamu lakukan dan ikuti apa yang dikatakan hati kamu. Kalau hati kamu mengatakan lanjutkan, ya berarti kamu harus mulai membuka diri, melepaskan belenggu melekatan atas masa lalu gitu. Tapi kalau memang kamu jawabannya adalah kamu lebih baik sendiri, ya berikan jawaban bahwa kamu ingin sendiri, belum saatnya kamu mau berkomitmen. Jadi kita berteman saja, jangan terus-terusan mencari aku, seperti itu ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada cleanse. Ya, aku melihatnya di sini cleanse itu sepertinya kamu memang masih butuh waktu ya untuk meng-cleansing diri kamu sendiri gitu ya. Melalui melalui pembersihan hati lah ya. Kamu di sini kayak wajah kamu tuh kayak masih sendu aja gitu. Jadi kamu harus membersihkan hati, pikiran kamu benar-benar dari orang masa lalu, dan ketika itu kamu melepaskan, kamu membersihkan, maka kamu akan menjadi orang baru yang lebih baik. Kamu bisa membuka diri kamu untuk seseorang, karena tidak semua orang itu sama seperti mantan kamu, seperti orang lama ya. Semua orang itu berbeda gitu. Jadi kamu tidak perlu trauma, kamu harus berani gitu ya. Kamu bersihkan diri kamu, ketika kamu siap, kamu mulai beranikan diri kamu untuk berkomitmen gitu sih ya. Kemudian di sini ada victory yang terakhir ya. Ada kemenangan. Ya, kamu akan bangga dengan effort kamu ya saat kamu berhasil move on, saat kamu berhasil meng-cleansing diri kamu menjadi bersih, lahir, batin, pikiran, semuanya terlepas dari pikiran tentang dia, seperti itu ya. Melupakan sakit kamu, melupakan seseorang yang sudah misalnya memang itu tidak mungkin lagi menjadi milik kamu gitu ya. Untuk apa kamu pikirin? Bisa jadi orang ini sudah bersenang-senang, udah bahagia dengan siapa gitu, sementara kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan terus memendam pikiran-pikiran, kesakitan-kesakitan yang dia ciptakan kepada diri kamu gitu. Saatnya di sini kamu cleansing, kamu bangkit, kamu membuka diri kamu, maka kamu akan mendapatkan kemenangan atas diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa menentukan langkah kamu ke depan. Kamu melangkah ke depan sudah tidak lagi membandingkan seseorang dengan orang yang ada di belakang gitu ya. Oke Taurus, itu yang kebaca sama aku, energi cinta kalian saat ini gitu ya. Mungkin ini bisa bermanfaat, bisa menghibur buat kalian ya. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Mungkin jika kalian ada yang energinya ketarik, resonate di sini, mungkin ini bisa membantu kalian gitu ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia Taurus. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Terima kasih Taurus. Salam.